melindungiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Yesus, Engkau Allah kami, Tuhan. Oh, Yesus, kami berseru kepada-Mu. Oh, Yesus, mari terus berseru sama Tuhan, saudara. Dia mendengar setiap doa dan seruanmu. Syaralabai-ralabai-ralabai shidididididi. Syaralabai-ralabai-ralabai-ralabai shidididididi. Lewati badai, Tuhan, kami gak akan ragu ya Tuhan Yesus. Syaralabai-ralabai-ralabai shidididididi. Kami akan tetap tenang, Tuhan. Syaralabai-ralabai-ralabai shidididididi. Kami sembah Engkau, Yesus. Kami sembah Engkau, Raja. Haleluya. 'Cause you're the one who saves me. 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 'Cause you're the one who sa
Jesus, Jesus, we will be still with you, Lord. Kami kan tetap tenang bersamamu, Yesus Tuhan. Oh. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Pagi ini saya dapat tugas untuk membagikan renungan dengan judul Firman Tuhan yang penuh kuasa. Nats kita terambil dari Yesaya 55 ayat 11, saya akan bacakan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, ada kuasa dalam firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa kuasa itu bisa menyembuhkan, bisa memulihkan, menciptakan dari yang ada, dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam kitab Kejadian kita mengetahui langit, bumi, dan segala isinya diciptakan hanya oleh firman Tuhan. Tuhan berfirman dan semuanya jadi. Sungguh luar biasa. Sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh menyepelekan atau menganggap remeh firman-firman Tuhan tersebut. Dalam Perjanjian Baru ada cerita mengenai seorang perwira Romawi di Kapernaum yang datang kepada Yesus memohon kesembuhan untuk hambanya yang sedang sakit. Dia berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Demikian perwira ini datang kepada Yesus dalam Matius 8 ayat 8. Perwira ini percaya sepatah kata dari mulut Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Padahal hambanya itu tidak berada dengan dia, ada di rumah. Lalu Tuhan Yesus menjawab di Matius 8 ayat 13, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Luar biasa ya Bapak Ibu, kuasa Tuhan, kuasa firman Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Bahkan pada saat itu hambanya tidak bersama dengan tuannya di tempat itu, tapi hambanya bisa sembuh. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita sekarang ini mau mengalami kuasa firman Tuhan? Saya mencatat ada 3 hal Bapak dan Ibu. 1, kita harus membaca Alkitab setiap hari. Bagaimana kita mengetahui firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca Alkitab itu sendiri? Karena Alkitab adalah Allah itu sendiri. Jadi kita harus punya waktu saat teduh setiap hari yang teratur. Bahkan gembala kita menghimbau kita untuk baca 10 pasal setiap hari. Lalu yang kedua, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Karena ketika kita memperkatakan firman Tuhan, firman itu akan bermanifestasi, akan bekerja dalam kehidupan kita. Biasakan untuk mengucapkan berkat, mengucapkan kesembuhan, mengucapkan kemenangan, mengucapkan pengharapan, mengucapkan sukacita. Biar itu semua terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi di situasi pandemi seperti sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang yang tertekan, banyak orang yang khawatir, takut, ada yang mengalami PHK mungkin, bisnis usahanya tutup atau bangkrut. Kita harus terus memperkatakan firman Tuhan, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita membangun orang-orang di sekitar kita. Kita bisa katakan, kalau ada orang yang sakit, kita bisa katakan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Kita bisa katakan ke diri kita sendiri, walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 rebah di kananmu, itu tidak akan menimpa aku. Kita bisa perkatakan firman-firman seperti itu. Atau ada juga yang mungkin kekhawatiran bisnisnya atau pekerjaannya di PHK, bisa katakan, jangan khawatir, Allah yang akan memelihara hidupmu. Burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Kalimat-kalimat itu akan menguatkan orang dan menguatkan kita juga Bapak Ibu. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, kita harus menjadi pelaku firman itu sendiri. Jangan cuma
berkata tapi kita tidak melakukan, Bapak Ibu. Kalau kita melakukan firman Tuhan, firman itu akan meneguhkan iman dan percaya kita. Kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita adalah manusia-manusia kepunyaan Allah. Kita diperlengkapi dengan firman untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Firman Tuhan akan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kita kepada Yesus. Karena itu mari kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi yang menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Allah. Bukankah itu tujuan hidup kita? Sebagai penutup, saya mengambil dari Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Pandemi ini akan segera berlalu. Hidup kita akan segera berlalu. Kita tidak tahu kita sampai kapan hidup. Tapi firman Tuhan yang kita tabur tidak akan pernah berlalu. Ia akan tetap tercatat dalam buku kehidupan kita dan akan tetap melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan orang-orang yang sudah kita berkati melalui firman itu. Jadi, walaupun keadaan kita sedang tidak baik, tetap kabarkan kabar baik, firman Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami, roh, tubuh, dan jiwa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang membentuk kami seturut dengan rencana-Mu. Kami rindu Tuhan menghidupi firman-Mu, supaya dalam kehidupan kami kuasa-Mu nyata, dan kami berdampak kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk semua yang saat ini terbaring sakit. Kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu, kami semua disembuhkan. Kami mau berdoa untuk yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Untuk yang terikat dan terbelenggu, Tuhan lepaskan segala ikatan-ikatan yang membelenggu. Pemulihan terjadi mulai pagi ini, mulai saat ini. Kepada semua orang yang percaya kepada firman-Mu. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Shalom untuk Indonesia. Berkat Tuhan mengalir untuk bangsa kami. Kesembuhan massal terjadi Tuhan. Pemulihan terjadi. Kebangkitan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon pengurapan dari Tuhan turun atas kami semua yang mengikuti saat teduh hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami aman sempurna dalam perlindungan-Mu. Terhindar dari mara bahaya, terhindar dari sakit penyakit, kuasa-kuasa gelap dan sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.